Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sorry sebelumnya nih Pak Ustadz. Kok Pak Ustadz nggak pakai baju muslim, sorban gitu? Bukannya Ustadz harusnya kayak gitu ya Pak Ustadz? Iya sih, benar. Sebenarnya di Quran itu kan yang membedakan antara seorang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu itu memang adalah ilmunya. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Beda antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Yang membedakan adalah ilmu dan tidak ilmunya, antara ustadz dan bukan ustadz, bukan penampilannya. Baju nggak ngaruh berarti? Nggak ngaruh. Lagian memang dulu tuh memang pertanyaan-pertanyaan gini nih udah muncul. Di zaman Abu Nawas tuh ngelihat beberapa orang yang nggak punya ilmu, kemudian dia pakai atribut-atribut yang kayak ustadz-ustadz itu, dan kemudian tuh akhirnya suatu hari Abu Nawas punya ide, wah gua mau pakai nih. Dia pakai tuh sorban, kemudian jubah gitu, dan dia ditanyain di pasar, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, dan kemudian Abu Nawas bilang nggak tahu. Terus akhirnya ditegur dong sama orang, kamu ini sudah berpakaian ustadz tapi nggak bisa jawab pertanyaan agama. Terus kata Abu Nawas, sini loh. Terus dia buka kopiahnya tuh, dia kasih kopiahnya. Terus dia buka jubahnya, dia kasih jubahnya. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi gue balikin nih. Lu bisa jawab nggak? Ya enggak lah. Ya sudah, lu tuh udah pakai pakaian ustadz tetap nggak bisa jawab. Jadi bukan di pakaiannya, kata Abu Nawas. Lu jangan ketipu sama pakaiannya. Yang terpenting adalah ilmunya. Kita kebiasaan sih soalnya ngelihat ustadz di TV pakainya kayak gitu. Soalnya rata-rata semua kayak gitu loh. Dan justru emang sebenarnya kenapa gue berpakaian seperti ini kan, pengen dakwanya nih ke generasi milenial kan. Nah, memang Nabi mengajarkan, Nabi itu kan mencari cara selalu dan metode untuk selalu dekat dengan para sahabatnya, orang-orang yang mau diberikan ilmu, diberikan iman oleh Nabi. Maka Nabi berbagai cara dilakukan untuk agar orang yang didakwah itu nyaman dengan Nabi. Makanya salah satunya, Nabi itu punyanya sahabat atau murid? Sahabat. Bukan murid kan? Nggak disebutnya murid. Kenapa? Karena Nabi pengen sahabatnya itu enjoy ketika menerima dakwah, menerima ilmu dari Nabi. Makanya juga Nabi ingin posisinya itu setara gitu. Nggak kelihatan seolah-olah Nabinya di atas, kemudian sahabatnya di bawah, ustadznya di atas, kemudian umatnya di bawah gitu. Masuk akal. Pengennya setara dan agar umatnya juga nyaman gitu belajar. Kan kita biasanya lebih menerima nasihat itu kalau sesinya kayak curhat gitu, kalau setara gitu, kalau sama temen gitu. Kan biasa tuh orang tua biasanya tuh nasihatin si ini, misalnya kita temenan sama anaknya, nasihatin si dia tuh biar sholatnya baik. Karena kalau orang tuanya yang ngomong kadang mental si ya? anak ini mental, tapi kalau yang ngomong sesama teman lebih enak. Nah, Nabi itu berusaha dengan metode itu, berusaha agar umatnya itu senyaman mungkin dengan jadi Nabi. Sahabat, bukan, makanya dipanggilnya sahabat Nabi, bukan murid Nabi. Bukan murid Nabi. Peter Pan ada muridnya? Kok Peter Pan? Adanya apa? Sahabat Peter Pan. Masuk akal sekarang, Cum. Karena kan kadang kebenaran itu kalau disampaikan dengan tidak baik, dia ditolak bukan karena dia ditolak sebagai kebenaran, tapi karena disampaikannya dengan tidak baik. Jadi yang salah kadang bukan kebenarannya, tapi karena caranya tidak baik. Makanya kebenaran juga harus disampaikan dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang indah juga. Karena jangan sampai kebenaran itu ditolak karena caranya aja yang salah. Ngerti, men? Belum. Ada pertanyaannya yang masalah gelar sih. Kan ada haji, Iya. ustadz, habib. Nah itu yang ngebedain yang gimana? Kalau haji itu ada orang yang sudah berangkat ke haji. Tapi kalau misalkan dia nggak maksudnya ilmu agamanya kurang tapi dia udah haji, dia panggil tetap Pak Haji gitu. Tetapnya Pak Haji karena dia itu udah gelar untuk orang yang sudah berangkat ke haji. Tapi Tapi umpamanya sana tuh datang ke tempat haji tuh ke Mekah tuh sama aja dengan dilantik jadi seorang haji. seorang haji, tapi gitu. lu jangan salah dulu. Itu gelar haji buatannya Belanda untuk membedakan antara orang yang sudah ke Mekah dan tidak ke Mekah. Karena kan yang udah ke Mekah mereka mulai pantau nih.
Jangan-jangan kemudian dia mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Propaganda. misi kolonialisme. Tapi emang kalau di luar negeri nggak ada gelar haji? Nggak ada gelar haji, cuma di sini. Oh, di luar negeri nggak ada gelar haji? Nggak ada gelar haji. Dan yang ke sini juga kalau udah umrah nggak ada gelar umroh kan. Tapi kan Itu kalau di khusus TV haji. saya lihat kalau misalnya di TV lagi Idul Adha tuh yang di Mekah tuh haji gitu. Ustaz. Nggak ada sih, nggak ada. Oh, itu cuma gelar- panggilan Itu aja. cuma panggilan, Panggilan. tapi nggak dikasih gelarnya. gelar haji nggak Coba, ada. lo pernah dengar nggak Haji Muhammad Ali? Enggak, gue serius. Muhammad Ali ada gelar hajinya nggak? Nggak pernah. Muhammad Ali aja. Muhammad Ali aja. Muhammad Ali. Tapi emang dia pernah naik haji? Ya pernah lah. Lo tau dari mana? Ada videonya di Oh, ada Google. videonya. Dan gelar haji itu seharusnya menjadi mulia bukan karena orang sebatas pulang haji, tapi betul-betul setelah pulang haji dia berubah jadi orang yang jadi lebih baik. Karena kan banyak orang ke haji cuman kayak traveling aja, setelah pulang dari haji dia tetap aja kelakuannya nggak baik. Kata ibu saya, Pak Ustadz, kalau misalkan kita haji tapi hati kita belum suci, kita belum ready, belum siap gitu, Iya. nanti ketika pulang dari haji bisa lebih parah, Pak Ustadz. Memang kan haji itu kita diajarinnya cuman manasiknya cuman fisik aja kan. Nanti di Mekah muterin Ka'bah 7 kali. Seharusnya manasiknya juga secara hati gitu. Maksudnya ketika haji itu ketika muterin Ka'bah itu artinya kita meneguhkan bahwa kita itu bersama-sama sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu betul-betul kita setelah pulang haji benar-benar jadi orang yang lebih baik. Berarti Dan karenanya banyak kisah justru orang yang nggak ke haji tapi kalau punya niat naik haji dan betul-betul meresapi itu semua, maka dia bisa jadi seorang yang melebihi orang yang sudah pernah ke haji. Berarti kan kalau haji itu yang udah naik haji. Ya. Kalau ustadz, Ustadz orang yang sudah belajar ilmu ya. agama. Ustadz Guru. itu artinya apa sih? Ustadz itu artinya guru. Guru. Jadi kalau di luar negeri itu di Mesir itu gelar ustadz tuh sangat terhormat. Artinya dia harus profesor dalam bidang agama. Kalau di sini kan enggak. Kadang cuman hafal 1-2 hadis udah dipanggil ustadz aja. Kalau di luar itu betul-betul. Jadi orang luar heran, wah di Indonesia banyak sekali ya ustadz. Artinya banyak sekali profesor di bidang agama. Padahal bukan sih. Kalau di sini kan cuman Jadi tingkatannya haji atau ustadz? Nggak ada tingkat-tingkatan. Beda. Beda apa ya? Haji itu hanya sebuah gelar karena naik haji. Ustadz itu seorang yang mengajarkan, bener nggak Pak Ustadz? ya benar. Kalau Habib, Kalau Habib itu gelar untuk mereka yang punya tali keturunan dengan Nabi. Nah, Habib ini penting kita jelasin. Habib itu artinya yang mencintai dan dicintai. Habibi. Jadi seharusnya seorang Habib itu memang dia harus mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Bagaimana dia memastikan dicintai orang lain? Adalah dengan menjaga sikapnya agar selalu teduh, agar selalu penuh cinta, dan agar selalu dipenuhi dengan kebaikan sehingga orang cinta sama dia. Ustadz Habib kan ya? Iya, Habib juga. Habib itu berarti garis keturunan Nabi Muhammad ya? Dari keturunan Nabi Muhammad. Emang, Nah, emang kita semua bukan garis Berarti keturunan? garis turun kan Nabi Adam. dari Nabi Nabi Adam. Adam Kalau ya. ini yang dari Nabi Muhammad. Muhammad. Nanti kan ada banyak jalur. Dan yang terpenting adalah dari semua itu haji, Habib, Ustadz itu harus dilihat sebagai sebuah tanggung jawab, bukan keren-kerenan. Keren-kerenan. Jadi Oh, ini seharusnya ada- semakin orang ustadz, semakin seorang itu bergelar Habib, semakin orang itu bergelar haji, seharusnya itu makin besar amanahnya untuk bersikap dengan hati-hati dan selalu baik di masyarakat dan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kan sekarang sebagian kadang dibuat keren-kerenan aja tuh gelar kan. Nah, itu harus dilihat sebagai tanggung jawab. Oke. Berarti Pak Ustadz yang aku tangkap jangan tertipu dengan tampilannya ya? Iya, Yang penting itu ilmunya tapi bukan tampilannya. tampilannya. Orang Dan yang- kalau dalam bidang agama juga yang terpenting adalah ketakwaannya. Ketakwaannya. Itu ngaruh nggak sih sama kayak kan sekarang kan lagi banyak yang hijrah gitu. Iya. Sebenarnya ketika kita berhijrah, kita ada kewajiban nggak buat pakai celana yang di atas mata kaki, terus melihara jenggot gitu? Enggak, karena hijrah itu yang utama sebenarnya adalah pertaubatan. Seharusnya orang memaknai hijrah itu sebagai pertobatan. Jadi dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Atau dari orang yang baik menjadi orang yang lebih baik. Dan itu bukan sekali pindah. Setiap saat kita harus memperbarui hati kita dan kata-kata kita serta sikap kita agar terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terima kasih Pak Ustadz.
Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. Biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Oh, ke grup WhatsApp keluarga boleh sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas, Arisan, angkatan. kelas, temen geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya semuanya. intinya pokoknya kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan untuk semua. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu Bang di bulan Oh, Ramadan. amal jariah. Amal jariah itu makanya.